warung sate Padang itu cuma butuh 3 bulan untuk jadi yang paling ramai di kampung. Tapi sejak semua cabangnya tutup bersamaan, bau kuahnya masih tercium tiap tengah malam. Warga cuma sepakat satu hal, warungnya bangkrut, tapi yang dipelihara belum pergi. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul, hari pertama warung sate Padang itu muncul. Tidak ada spanduk besar, tidak ada tulisan grand opening, bahkan cat rukonya pun masih kusam bekas bengkel motor. Tapi entah kenapa, sore itu asap tipis dari panci kuahnya naik pelan. Baunya menyusup ke gang-gang kecil, dan orang-orang mulai berhenti tanpa tahu alasan pasti. Seolah kaki mereka ditarik, bukan melangkah sendiri. Awalnya cuma 2-3 orang yang duduk, lalu bertambah. Dalam hitungan hari, bangku plastik yang seadanya tak lagi cukup. Aku dengar orang-orang mulai menyebut satu nama, bukan dari mulut si empunya warung, tapi dari bisikan antar pelanggan. Katanya, yang punya Uni Rahmi. Ada juga yang menyebutnya Uni Rami. Ada yang cuma bilang, ibu yang pakai kerudung hitam. Itu namanya tidak pernah jelas. Sejelas asal-usulah warung itu sendiri. Aneh memang, di kampung seperti ini, biasanya semua orang tahu siapa datang dari mana. Tapi Uni Rahmi seolah jatuh dari langit. Tidak ada yang ingat ia ngontrak, tidak ada yang melihat ia bongkar muatan dagangan. Tidak ada cerita ia minta izin RT. Tiba-tiba saja, warung itu ada. Kompor menyala cua mendidih, dan sate tergantung rapi seperti sudah lama menunggu. Aku pernah berdiri agak lama di depan warung itu. Bukan karena lapar, tapi karena perasaan aneh yang menekan dada. Dari dalam, Uni Rahmi sesekali menoleh. Tatapannya kosong, tapi seperti tahu aku ada di sana. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk orang yang tiap hari berkutat dengan api. Cenggak, cekatan, tapi gerakannya kaku. Seperti orang yang sedang menjalankan sesuatu yang sudah dihafal mati. Bang, makan, tanyanya waktu itu. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk tanpa sadar. Duduk, makan, dan saat suapan pertama masuk ke mulut, aku paham kenapa orang-orang kembali. Rasanya bukan cuma enak, ada hangat yang menyebar sampai ke perut, sampai ke kepala. Seperti ada sesuatu yang menenangkan, membuat lupa utang, lupa masalah, lupa alasan kenapa seharian ini hidup terasa berat. Di sekelilingku, orang-orang makan tanpa banyak bicara. Biasanya kalau di warung, pasti ada suara tawa, obrolan, atau keluhan. Tapi di sana, yang terdengar cuma sendok beradu piring dan napas orang-orang yang berat, seperti sedang menahan sesuatu. Sesekali terdengar gumaman kecil, entah doa atau keluhan, aku tidak yakin. Setelah itu, aku mulai memperhatikan. Setiap sore, sebelum maghrib, warung itu selalu penuh. Tidak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras, orang rela berteduh lama menunggu. Sate mereka dibakar, dan setiap kali ada yang bertanya, Uni orang mana? Jawabannya selalu berbeda. Ada yang bilang dari Padang Panjang, ada yang bilang dari Bukit Tinggi, ada juga yang bilang Uni Rahmi itu bukan orang Minang sama sekali, cuma belajar masak dari entah siapa. Yang pasti, Uni Rahmi jarang bicara. Kalau ditanya macam-macam, ia cuma tersenyum tipis. Kadang senyumnya tidak sampai ke mata. Don Tiapsor, tepat sebelum azan maghrib, ia selalu berhenti sebentar, berdiri menghadap ke dalam dapur, memejamkan mata, bibirnya bergerak pelan. Seorang pelanggan pernah bercanda, doa biarlah aku nih. Uni Rahmi membuka mata perlahan. Bukan, katanya singkat. Biar, cukup. Jawaban itu membuat suasana meja mendadak dingin. Orang itu tertawa kaku, lalu kembali makan. Tapi, aku melihat tangan Uni Rahmi sedikit gemetar saat ia kembali menuang kuah. Ada noda hitam di pergelangan tangannya, seperti bekas memar lama. Hari-hari berikutnya, cerita tentang warung itu makin menyebar. Orang kampung sebelah datang, sopir angkot, mampir, bahkan ada yang bilang, kalau belum makan sate Padang Uni Rahmi, rezeki hari itu terasa seret. Omong kosong, pikirku. Tapi anehnya, orang-orang mempercayainya, dan kepercayaan itu membuat antrian makin panjang. Aku juga mulai mendengar cerita lain, tentang Uni Rahmi yang tidak pernah terlihat makan, tentang lampu dapur yang kadang masih menyala lewat tengah malam, tentang bau kuah yang tercium meski warung sudah tutup dan pintu digembok. Semua cerita itu disampaikan setengah bercanda, setengah takut, tapi tidak ada yang berani benar-benar bertanya. Karena selama warung itu berdiri, selama kuahnya masih mendidih, dan sate masih ludes sebelum malam, orang-orang memilih diam. Mereka datang, makan,
pulang, seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak menggali terlalu dalam, aku ingat satu. Sore, saat bangku sudah penuh dan antrian mengular, Uni Rahmi menatap kerumunan itu lama sekali. Wajahnya tidak menunjukkan senang, tidak ada bangga. Yang ada hanya lelah dan sesuatu yang mirip penyesalan. Lalu ia berbisik, sangat pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun selain dirinya sendiri. Baru mulai, tapi sudah minta segini. Aku tidak tahu ia bicara pada siapa. Yang aku tahu, sejak hari itu, warung sate Padang tanpa riwayat itu bukan lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang pelen-pelen mengikat siapa saja yang duduk di bangku plastiknya. Dan tanpa disadari, aku juga sudah menjadi bagian dari cerita yang tidak akan berakhir sederhana. Nama Uni Rahmi mulai banner-banner hidup bukan di warungnya, tapi di pos ronda. Tempat kecil dengan bangku kayu panjang, lampu kuning redup, dan gelas kopi yang selalu pahit karena terlalu lama direbus. Di sanalah nama itu pertama kali diulang, dipelintir, dan akhirnya ditakuti. Meski tak ada yang berani mengakuinya terang-terangan. Awalnya cuma obrolan ringan tentang sate yang katanya bikin nagih, tentang pelanggan yang datang dari kampung sebelah, padahal warung sate Padang lain lebih dekat. Lu perhatiin gak? Kata seseorang sambil menghembuskan asap rokok. Itu warung baru, tapi kok kayak udah puluhan tahun ya rasanya. Yang lain tertawa, menganggap itu cuma bumbu cerita orang kenyang. Tapi malam makin larut, dan cerita mulai berubah arah. Ada yang bilang Uni Rahmi bukan nama aslinya. Katanya itu cuma nama yang disiapkan biar gampang diingat orang. Soalnya nggak ada satupun warga yang tahu dia dulu tinggal di mana. Ucap seorang bapak yang sudah lama jadi hansip. Biasanya orang ngontrak aja ketahuan. Ini enggak, tiba-tiba ada. Aku duduk agak di pinggir, pura-pura sibuk dengan kopi, tapi telingaku tajam. Di pos ronda, kalau sudah lewat jam 12, suara jadi lebih jujur. Orang berhenti bercanda, mulai bicara pakai perasaan. Gue pernah lihat dia subuh-subuh, kata seorang tukang ojek. Berdiri di depan warung, tapi pintunya masih ketutup. Dia kayak nunggu, tapi bukan pelanggan. Tidak ada yang langsung menanggapi, hanya suara jangkrik dan gesekan korek api. Nama Uni Rahmi disebut lagi. Kali ini lebih pelan. Seolah kalau terlalu keras, orang yang dibicarakan bisa mendengar. Ada yang mengingat wajahnya yang selalu pucat. Ada yang merasa matanya terlalu dalam. Ada juga yang bilang, setiap kali Uni Rahmi lewat pos ronda, udara terasa berat. Seperti habis hujan, tapi tanpa bau tanah. Lu pernah ngobrol lama sama dia? Tanya seseorang. Ngobrol sih pernah, jawab yang lain. Tapi rasanya kayak ngomong sama orang yang pikirannya lagi di tempat lain. Cerita makin kemana-mana. Tentang warung yang selalu habis sebelum maghrib. Tentang uang yang katanya mengalir deras. Tentang Uni Rahmi yang mulai beli barang mahal, padahal warungnya baru buka. Tidak ada yang menuduh. Tidak ada kata pesugihan diucapkan. Tapi semua orang tahu, kata itu berdiri di tengah pos ronda. Tak terlihat, tapi terasa. Seorang bapak tua yang dari tadi diam, akhirnya angkat suara. Suaranya serak, seperti kayu tua digesek. Dulu, katanya pelan, di tempat itu pernah ada yang buka usaha juga. Ramai sebentar, habis itu tutup. Orani pindah, katanya sakit. Tidak ada yang bertanya sakit apa. Tidak ada yang berani. Nama Uni Rahmi kembali disebut. Kali ini dengan nada berbeda. Bukan kagum, bukan heran, lebih ke waspada. Aku ingat seseorang berkata, kalau usaha terlalu cepat naik, biasanya ada yang dibayar di belakang. Kalimat itu menggantung lama. Tidak ada yang menimpali. Tidak ada yang tertawa. Bahkan kopi di gelas pun dibiarkan dingin. Di luar pos ronda, angin malam berhembus pelan. Dari kejauhan, samar-samar, tercium bau kuah sate. Padahal jam segitu, warung sudah lama tutup. Beberapa orang saling pandang, tapi tidak ada yang berkomentar. Seolah semua sepakat, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak dibahas. Menjelang subuh, obrolan mulai buyar. Satu persatu pulang, meninggalkan pos ronda dengan perasaan yang tidak sama seperti saat datang. Tapi nama Uni Rahmi tertinggal di sana, menempel di dinding di bangku kayu, di sisa asap rokok. Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang lewat depan warung sate Padang itu, mereka tidak lagi cuma melihat tempat makan. Mereka melihat sebuah pertanyaan yang belum berani diucapkan. Siapa sebenarnya Uni Rahmi? Dan apa harga yang sedang ia bayar? Diam-diam, agar namanya terus disebut. Bukan hanya di pos ronda, tapi di mimpi orang-orang yang pernah duduk dan makan di warungnya. Cigebu, kalau dipikir-pikir sekarang, itu waktu yang terlalu singkat untuk sebuah warung kecil berubah jadi pusat perputaran uang satu kampung. Tapi waktu itu
Tidak ada yang merasa janggal. Atau mungkin, semua merasa janggal, tapi memilih menutup mata karena ikut menikmati hasilnya. Warung sate Padang Uni Rahmi seperti tidak pernah mengenal kata sepi. Dari sore sampai malam, bangku plastik selalu terisi. Bahkan orang-orang yang biasanya hitung-hitungan soal harga mendadak tidak. Mereka duduk, pesan, makan, lalu pergi dengan wajah puas, seolah ada beban yang terangkat dari pundak mereka. Besoknya, mereka kembali lagi. Dan lagi, aku ingat jelas, belum genap sebulan, Uni Rahmi sudah mengganti pensi-pensi lamanya dengan yang baru, kompor ditambah. Kulkas besar masuk ke dapur sempit itu. Orang-orang bilang, wajar, laku keras, tapi ada nada heran di balik kata wajar itu. Karena biasanya, warung baru perlu waktu, perlu jatuh bangun. Ini seolah dari hari pertama, jalannya sudah disiapkan lurus tanpa lubang. Uang mulai terlihat di tubuh Uni Rahmi. Kerudungnya bukan lagi yang itu-itu saja. Motornya berganti, lebih bagus, lebih baru. Ia mulai membayar karyawan dengan lancar, bahkan kadang memberi bonus. Tapi wajahnya justru tidak ikut berubah. Tidak ada senyum puas. Tidak ada cerita bangga. Matanya justru makin sering kosong. Seperti orang yang sedang menghitung sesuatu yang tak bisa dibagi ke siapapun. Di bulan kedua, orang-orang mulai bilang, 3 bulan lagi, itu warung bisa buka cabang. Candaan yang terdengar ringan, tapi terlalu percaya diri untuk ukuran kampung kecil. Anehnya, candaan itu seperti doa, dan doa itu cepat sekali dikabulkan. Aku pernah mendengar Uni Rahmi ditegur seorang pelanggan lama. Uni capek nggak? Dari kemarin rame terus. Ia tersenyum tipis. Capek mah biasa, katanya. Yang penting, jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Tanya orang itu sambil tertawa. Uni Rahmi diam terlalu lama sebelum menjawab. Jangan berhenti datang, katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi ada tekanan aneh di ujung kalimatnya. Seperti permintaan, bukan promosi. Di bulan ketiga, warung itu sudah seperti denyut nadi kampung. Kalau sore belum terlihat asapnya, orang-orang mulai bertanya, belum buka, kenapa sepi? Seolah warung itu bukan lagi usaha pribadi, tapi kebutuhan bersama. Dan Uni Rahmi berdiri di tengah semua itu, sendirian, mengatur alur yang semakin deras. Tapi di balik ramai itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa salah. Uni Rahmi makin jarang pulang sebelum larut malam. Kadang ia tidur di warung, di kursi lipat dekat dapur. Beberapa orang melihatnya terbangun tiba-tiba, seperti habis mimpi buruk. Lalu langsung ke panci kuah, diaduk pelan sambil mulutnya komat kemit. Karyawan-karyawannya mulai berbisik, bukan soal gaji, tapi soal rasa lelah yang tidak wajar. Sehat, bekerja, pulang dengan badan seperti habis diperas. Ada yang bilang, tiap kali mereka menyentuh panci tertentu, tangan terasa dingin. Tapi siapa yang berani protes saat uang selalu dibayar tepat waktu? Aku sendiri mulai merasa 3 bulan itu bukan waktu yang berlalu normal. Seperti ada yang dipercepat. Hari-hari berlari terlalu kencang. Dan Uni Rahmi, entah kenapa, terlihat seperti orang yang tahu persis kemana semua ini akan berujung, tapi tidak punya pilihan untuk mengerem. Suatu malam, saat antrian masih panjang, dan hujan turun rintik-rintik, aku melihat Uni Rahmi menatap tumpukan uang di laci kasir. Bukan dengan mata senang, tapi dengan tatapan orang yang sedang menimbang sesuatu yang mahal dan berat. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik, nyaris, tidak terdengar oleh siapapun. Baru 3 bulan, tapi sudah segini. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mendengar. Tapi kalimat itu terasa seperti tanda bahwa warung ini memang melesat terlalu cepat. Dan seperti semua hal yang naik tanpa jeda, akan ada saatnya ia harus membayar kecepatan. Itu dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari sekadar uang. Aku tidak tahu pasti kapan pertama kali aku sadar dapur warung itu tidak pernah benar-benar tidur. Yang jelas, sejak lewat tengah malam, ada perasaan ganjil setiap kali melewati ruko itu. Pintu warung memang tertutup, rolling door setengah turun. Tapi dari celah bawahnya selalu ada cahaya tipis, kekuningan, seperti napas yang masih keluar dari tubuh yang seharusnya sudah mati. Awalnya, aku pikir Uni Rahmi cuma terlalu rajin. Warung ramai, persiapan besok banyak. Wajar kalau ia lembur. Tapi lembur itu terjadi setiap malam. Tidak peduli hujan, tidak peduli hari libur. Jam 1, jam 2, bahkan kadang menjelang subuh, dapurnya tetap hidup. Seorang tetangga pernah berbisik, "Lu pernah dengar suara dari sana malam-malam?" Aku mengangguk. Meski sebenarnya aku berharap jawabanku salah. Ada suara sendok mengaduk panci, ada bunyi pisau memotong,
Ritmenya teratur. Terlalu teratur untuk orang yang kelelahan. Yang aneh, suara itu kadang lebih dari satu. Padahal aku tahu. Betul, Uni Rahmi sendirian. Aku pernah berhenti di seberang jalan, pura-pura main ponsel. Dari balik kaca dapur yang buram, terlihat bayangan bergerak. Tubuh Uni Rahmi membungkuk di depan kompor. Rambutnya terurai. Kerudungnya entah kemana. Api menyala kecil. Tapi panci kuahnya mendidih. Seperti direbus api besar. Uapnya tebal. Menempel di kaca. Lalu turun perlahan. Seperti keringat yang membuat tengkukku dingin. Di balik bayangan tubuh Uni Rahmi. Kadang muncul bayangan lain. Tidak jelas bentuknya. Lebih tinggi. Lebih diam. Seperti berdiri menunggu. Bukan membantu. Keesokan harinya. Aku memberanikan diri bertanya. Uni. Nggak capek tiap malam masak terus? Ia berhenti mengaduk. Sendoknya menggantung di udara. Kalau berhenti, katanya pelan. Nanti, kebanyakan. Kebanyakan apa? Tanyaku refleks. Ia menoleh. Matanya merah. Seperti kurang tidur berhari-hari. Kebanyakan yang minta. Jawabnya singkat. Lalu ia kembali mengaduk. Seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Sejak itu, cerita tentang dapur tengah malam makin sering terdengar. Ada yang bilang mencium bau amis bercampur kuah sate. Ada yang mengaku melihat Uni Rahmi berbicara sendiri, menatap sudut dapur yang gelap. Seorang karyawan bahkan bersumpah mendengar suara orang makan di dapur, suara kecapan pelan. Padahal panci sudah ditutup rapat. Yang paling mengganggu, Uni Rahmi mulai terlihat berbeda setiap pagi. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, seperti orang yang malamnya tidak dihabiskan untuk tidur, tapi untuk berjaga. Dan setiap kali warung buka, rasa satenya tetap sama, enak, hangat, tidak berubah sedikit pun. Seolah semua kelelahan itu ditukar dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Suatu malam, aku terbangun karena bau kuah yang sangat kuat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 lewat. Bau itu tidak wajar, terlalu pekat, sampai membuat perut mual. Dari jendela, aku melihat dapur warung terang benderang, lebih terang dari biasanya. Aku memberanikan diri mendekat dari celah. Rolling door. Aku melihat Uni Rahmi berdiri kaku. Tidak mengaduk, tidak bergerak. Di depannya, panci besar terbuka. Kuahnya hitam, bukan coklat. Dan di bibir panci, ada bekas seperti tetesan darah yang sudah mengering. Uni Rahmi berbisik. Suaranya pecah. Sabar. Satu. Tidak jelas ia bicara pada siapa. Tiba-tiba, dari sudut dapur yang gelap, terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah kaki manusia yang biasa. Lebih berat, lebih lambat. Uni Rahmi menunduk, seperti orang yang sedang dimarahi. Tangannya gemetar. Saat menutup panci, aku mundur pelan. Napasku ditahan. Aku sadar satu hal saat itu. Dapur itu bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah tempat transaksi. Dan setiap lewat tengah malam, saat orang-orang tertidur, dan doa-doa sepi, dapur itu berubah jadi ruang paling ramai di warung sate Padang Uni Rahmi. Ramai oleh sesuatu yang tidak pernah ikut makan di siang hari, tapi selalu ikut menentukan rasa. Karyawan pertama itu namanya jarang diingat orang, seolah sejak awal keberadaannya memang ditakdirkan samar. Ada yang memanggilnya Andi, ada juga yang bilang namanya Ryan, anak muda, badannya kurus. Wajahnya selalu terlihat capek, tapi sopan. Dia yang pertama membantu Uni Rahmi sejak warung itu mulai tak pernah sepi. Datang paling pagi, pulang paling malam. Dan entah kenapa, selalu menurut tanpa banyak tanya. Awalnya tidak ada yang aneh. Dia cekatan, kuat, dan jarang mengeluh. Tapi, perlahan, kami yang sering melihat warung itu mulai sadar, tubuhnya berubah terlalu cepat. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tiap duduk sebentar, napasnya terdengar berat, seperti orang habis lari jauh. Pernah suatu sore dia berdiri lama sambil memegang perutnya, keringatnya dingin, padahal api kompor belum menyala. "Lu kenapa?" tanya salah satu pelanggan. Dia tersenyum dipaksakan. "Masuk angin, Bang," tapi melamnia. Dia tetap tinggal sampai lewat tengah malam. Lampu dapur masih menyala. Dan seperti biasa, dapur itu tidak pernah benar-benar sepi. Hari terakhir dia terlihat, hujan turun deras sejak sore. Warung tetap penuh. Uni Rahmi terlihat lebih pendiam dari biasanya. Rian beberapa kali bolak-balik ke belakang dengan wajah menahan mual. Saat hampir tutup, aku melihat dia muntah di selokan. Cairannya gelap, bau amisnya menyengat. "Pulang aja," kata seseorang. "Besok masuk lagi." Dia menggeleng. Nanti dimarahin." Jawabnya lirih. Dimarahi siapa? Tidak ada yang bertanya. Malam itu, dapur lebih terang dari biasanya.
Suara dari dalam tidak berhenti sampai jauh lewat tengah malam. Bukan cuma suara memasak. Ada bunyi seperti barang jatuh. Ada suara orang terengah-engah. Dan ada satu suara lain. Lebih pelan. Seperti orang berbisik terlalu dekat dengan telinga. Besoknya, warung buka seperti biasa. Tapi satu bangku di dapur kosong. Tidak ada Andi. Tidak ada kabar. Uni Rahmi ditanya karyawan lain. Dia pulang kampung. Kata Uni Rahmi singkat. Mendadak, pamit nggak? Uni Rahmi menggeleng pelan. Nggak sempat. Anehnya, tidak ada yang benar-benar heran. Seolah jawaban itu cukup. Tapi ada detail kecil yang membuat perutku terasa tidak enak. Ponsel Andi masih tertinggal di laci dapur. Sandalnya masih di belakang. Dan celemek yang biasa ia pakai, tergantung rapi, masih basah, seperti baru dicuci. Atau baru disiram sesuatu. Sejak hari itu, warung justru makin ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan bertambah, uang mengalir deras. Uni Rahmi terlihat semakin sering menghitung uang dengan tangan gemetar. Dan setiap kali ada yang bertanya soal karyawan yang hilang, wajahnya menegang sesaat sebelum kembali datar. Rezeki orang beda-beda, katanya suatu kali. Nggak semua kuat di sini. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, tapi terasa dingin. Beberapa malam kemudian, seorang tetangga mengaku mendengar suara dari dapur saat lewat tengah malam. Suara seperti orang memanggil pelan. Bukan suara Uni Rahmi. Lebih muda, lebih putus asa. Tapi saat pintu diketuk, suara itu berhenti. Yang terdengar hanya suara kuah mendidih. Aku sendiri mulai bermimpi aneh. Tentang seorang anak muda berdiri di dapur sempit, tangannya terikat kain celemek, matanya menatap panci besar dengan ketakutan. Setiap kali aku terbangun, bau amis itu terasa nyata di hidungku. Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada keluarga yang datang mencari. Si Alek pertama itu memang tidak pernah ada. Namanya menguap dari ingatan orang-orang. Digantikan oleh cerita baru tentang betapa larisnya warung sate Padang Uni Rahmi. Tapi sejak hari itu, setiap kali aku melihat Uni Rahmi berdiri sendirian di dapur, aku sadar satu hal. Warung itu sudah mulai membayar sesuatu. Bukan dengan uang, bukan dengan doa, tapi dengan orang-orang yang terlalu dekat, terlalu lelah, dan terlalu mudah untuk tidak diingat. Dan yang paling mengerikan, itu baru yang pertama. Setelah karyawan pertama itu menghilang, ada perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika, tapi terlalu terasa untuk diabaikan. Warung makin ramai, iya. Uang makin deras, benar. Tapi suasananya seperti ada sesuatu yang mulai menghitung mundur. Orang-orang terdekat Uni Rahmi satu persatu berubah. Karyawan baru cepat masuk. Tapi tak ada yang bertahan lama. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit setelah seminggu kerja. Badannya panas tinggi. Tapi dokter bilang tidak apa-apa. Ada yang kecelakaan motor saat pulang shift malam. Padahal jalan depan warung lurus dan sepi. Setiap kejadian selalu diikuti satu hal yang sama. Keesokan harinya, warung lebih ramai dari biasanya. Kayak diganti, bisik seorang pelanggan di pos ronda. Satu tumbang. Yang datang 2 kali lipat. Tidak ada yang menyebut kata pesugihan dengan lantang. Tapi sekarang, kata itu tidak perlu diucapkan. Ia sudah duduk di antara kami. Ikut ngopi, ikut merokok, ikut mendengarkan. Uni Rahmi sendiri terlihat makin rapuh. Rambutnya mulai banyak rontok. Kerudungnya sering longgar, seperti dipasang asal. Tangannya gemetar saat menuang kuah. Kadang ia berhenti mendadak, menekan pelipisnya. Napasnya pendek, seperti ditindih sesuatu. Aku pernah mendengar ia berbicara dengan seseorang di dapur. Suaranya tertahan, hampir menangis. Aku sudah kasih, katanya. Yang kemarin, yang itu juga sudah. Tidak ada jawaban. Tapi Uni Rahmi mengangguk-angguk kecil, seperti sedang mendengarkan balasan yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Yang paling terasa, justru saat orang-orang dekatnya mulai kena. Seorang pemasok daging langganannya mendadak stroke. Kontrakan yang sering membantu bersih-bersih jatuh sakit misterius. Bahkan seorang pelanggan tetap yang hampir tiap hari makan di sana ditemukan pingsan di rumahnya dengan mulut berbau amis. Dan di setiap kejadian itu, Uni Rahmi selalu terlihat lebih pucat keesokan harinya. Tapi warungnya selalu penuh. Suatu sore, seorang karyawan perempuan yang baru 2 minggu bekerja menangis di dapur. Wajahnya ketakutan, tangannya dingin. Uni, katanya terbata. Aku nggak kuat. Setiap malam aku mimpi orang berdiri di belakangku. Uni Rahmi tidak langsung menjawab. Ia menatap panci kuah lama sekali. Lalu berkata pelan, kalau mau berhenti, berhenti sekarang.
Nada suaranya bukan ancaman, lebih seperti peringatan. Karyawan itu benar-benar tidak masuk lagi besoknya. Tapi malam setelahnya warga melihat Uni Rahmi berdiri lama di depan warung, sendirian. Sebelum membuka, matanya sembab, bibirnya bergerak cepat, seperti menghitung. Aku mulai sadar, yang diminta bukan lagi sesuatu yang jauh, bukan benda, bukan tapi manusia-manusia yang berada paling dekat, paling mudah disentuh, paling jarang dipertanyakan kepergiannya. Pesugihan itu tidak menagih sekaligus. Ia sabar, ia memilih, dan Uni Rahmi, mau tidak mau, menjadi perantara. Setiap kali ia menerima uang, ia seperti memotong jarak antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Suatu malam, saat warung hampir tutup, aku melihat Uni Rahmi duduk sendirian di dapur. Uang di depannya menumpuk, tapi ia tidak menyentuhnya. Ia memeluk lututnya sendiri, bahunya bergetar. Bilang, berhenti nggak bisa, gumamnya lirih. Kalau nggak ada yang dikasih, aku yang diambil. Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Sejak saat itu, aku paham. Ini bukan lagi soal warung yang laris. Ini tentang sebuah perjanjian yang mulai kehabisan pilihan. Dan ketika pilihan habis, yang tersisa hanyalah orang-orang terdekat, yang bahkan tidak sempat pamit sebelum namanya dihapus. Dari cerita, dan Uni Rahmi tahu, ini belum selesai. Keputusan membuka cabang datang terlalu cepat, tapi tidak ada satupun orang yang berani menahannya. Uang ada, permintaan ada, dan seperti semua hal di warung itu, keputusan itu terasa bukan sepenuhnya milik Uni Rahmi. Cabang pertama dibuka di daerah yang lebih ramai, dekat jalan besar. Spanduk baru dipasang, lebih mencolok, lebih normal dibanding warung awal yang serba diam-diam. Orang-orang bilang, Uni Rahmi akhirnya berani terang-terangan. Dari luar, semuanya terlihat seperti kisah sukses biasa. Pedagang kecil yang naik kelas, perjuangan yang terbayar. Tapi bau itu ikut pindah hari pertama buka. Sebelum jam makan siang, warga sekitar cabang sudah mengeluh. Kok bau amus ya? Ada yang mengira selokan mampet. Ada yang menyalahkan daging yang belum segar. Uni Rahmi cuma tersenyum tipis, meminta maaf, lalu menyuruh karyawan menyiram lantai berkali-kali. Bau itu sempat hilang, tapi hanya sebentar. Menjelang sore, bau amis muncul lagi. Lebih pekat, bukan bau daging mentah, lebih seperti darah yang terlalu lama terkena udara. Aku datang sore itu, penasaran. Dari luar, warung tampak ramai. Orang-orang makan lahap, seolah tidak mencium apa-apa. Tapi begitu melangkah ke belakang arah dapur, bau itu menghantam keras. Membuat tenggorokan perih, membuat kepala sedikit pening. Uni, ini kenapa baunya? Tanyaku. Uni Rahmi berhenti menuang kuah. Wajahnya menegang sepersekian detik. Biasa, katanya cepat. Tempat baru, jawaban yang terlalu singkat. Yang lebih aneh di cabang itu, Uni Rahmi jauh lebih sering terlihat dibanding di warung pertama. Seolah ia tidak berani meninggalkan tempat itu terlalu lama. Kadang ia mondar-mondir dari satu cabang ke cabang lain, sampai larut malam. Tubuhnya makin kurus, jalannya sedikit pincang, seperti menyeret kaki. Beberapa hari kemudian, cabang kedua dibuka, lebih kecil, tapi strategis. Dan seperti kutukan yang ikut berpindah rumah, bau amis muncul lagi. Polanya sama. Pagi aman, siang samar, sore pekat, malam menyengat. Seorang karyawan cabang kedua pernah muntah di depan pelanggan. Wajahnya pucat pasi. Aku nggak kuat, Uni, katanya sambil gemetar. Baunya beda, Uni Rahmi menatapnya lama. Lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik. Jangan dibiasakan dicium. Kalimat itu membuat suasana dapur mendadak sunyi. Warga mulai bicara. Bukan lagi cuma di pos ronda, tapi di warung kopi, di musola, di pinggir jalan. Cabang baunya sama, kayak ada yang ikut. Bukan bau sate. Desas-desus itu menyebar lebih cepat dari promosi. Dan di setiap cabang, selalu ada kejadian kecil yang tidak pernah dilaporkan resmi. Karyawan jatuh pingsan, pisau jatuh sendiri dari meja, panci mendidih, padahal kompor belum dinyalakan. Dianggap kebetulan. Semua ditutupi oleh ramainya pelanggan dan uang yang terus berputar. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku yakin bau itu bukan sekadar masalah dapur. Aku kebetulan lewat cabang pertama sekitar pukul 2 pagi. Lampu dapur menyala. Dari luar, aku melihat Uni Rahmi berdiri membelakangi pintu. Memegang bungkusan hitam besar. Bentuknya tidak rapi. Seperti kain yang membungkus sesuatu yang lunak. Ia berdiri lama, napasnya berat. Aku sudah bagi rata, katanya dengan suara rendah. 2 di sini, 1 di sana. Tidak ada jawaban, tapi bau amis itu tiba-tiba sangat kuat, sampai mataku berair.
Uni Rahmi lalu membuka pintu belakang sedikit. Angin malam keluar, membawa bau itu menyebar ke jalan. Ia menutup pintu cepat-cepat, lalu bersandar, tubuhnya melorot ke lantai. Sejak cabang dibuka, Uni Rahmi tidak lagi terlihat sebagai juragan yang naik daun. Ia lebih mirip penjaga, orang yang harus memastikan sesuatu tetap puas di setiap tempat. Setiap cabang, seperti mulut, yang harus diberi makan. Dan bau amis itu adalah sisa jamuan yang tidak pernah benar-benar bersih. Pelanggan tetap datang, bahkan makin banyak. Tapi kini, ada hal yang berubah. Beberapa orang mengaku mimpi buruk setelah makan di cabang tertentu. Ada yang mencium bau darah di tangan mereka, meski sudah cuci berkali-kali. Ada yang merasa diikuti saat pulang malam. Dan Uni Rahmi tahu, ia tahu kabang-kabang itu bukan lagi tanda kesuksesan. Mereka adalah titik-titik ikatan. Semakin banyak dibuka, semakin banyak yang harus dipuaskan. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat bau itu menempel. Suatu sore, aku mendengar ia berbisik sambil menghitung uang. Aku cuma mau cukup, katanya lirih. Kenapa jadi kebanyakan? Tidak ada yang menjawab. Tapi, bau amis itu tetap ada, mengikuti setiap cabang. Mengingatkan bahwa apapun yang dibuka dengan cara salah, tidak pernah datang sendirian. Dan semakin luas usahanya, semakin besar pula sesuatu yang kini ikut hidup. Dan lapar, malam itu, datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada mimpi buruk yang diceritakan orang sebelumnya. Justru terlalu tenang, dan ketenangan itu terasa salah sejak sore. Biasanya, menjelang maghrib, asap dari 3 cabang sate Padang Uni Rahmi sudah terlihat seperti sinyal. Tapi hari itu, tidak satupun asap muncul. Pukul 5 lewat, orang mulai bertanya. Belum buka? Liber. Telepon ke karyawan tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Seperti semua cabang menahan napas bersamaan. Aku lewat cabang pertama sekitar pukul 6. Rolling door setengah turun. Lampu mati. Di depan pintu, beberapa pelanggan berdiri bingung. Tidak, ada pengumuman. Tidak ada tulisan tutup. Hanya bau aneh yang menyelinap dari celah bawah pintu. Bukan amis seperti biasanya. Lebih busuk, lebih tua. Uni, kenapa ya? Seseorang bergumam. Tidak ada jawaban. Cabang kedua dan ketiga kondisinya sama. Gelap, terkunci, dan bau itu ada di semuanya. Seperti napas yang sama keluar dari 3 mulut berbeda. Sekitar pukul 9 malam, kabar mulai menyebar. Uni Rahmi ditemukan di rumah kontrakannya. Pingsan, sendirian. Saat pintu didobrak, ia tergeletak di lantai. Tubuhnya dingin, bibirnya kering pecah-pecah, tangannya mencengkeram sesuatu arat-orat. Aku datang belakangan, saat orang sudah ramai di depan rumah itu. Dari celah kerumunan, aku melihat wajah Uni Rahmi. Matanya terbuka setengah, tidak fokus. Bibirnya bergerak terus, mengulang sesuatu seperti doa yang salah urutan. 1, 2, 3, lalu berhenti. Kurang. Kata itu keluar dengan suara parau, seperti bukan dari tenggorokannya sendiri. Di lantai, di sekitar tubuhnya, ada bercak-bercak hitam. Bukan darah segar, lebih seperti sisa kuah yang mengering. Baunya sama persis dengan bau dari dapur-dapur yang malam itu membisu. Saat ia akhirnya siuman sebentar, seseorang mencoba bertanya, Uni, kenapa semua warung tutup? Uni Rahmi tertawa pendek, tawanya pecah di ujung. Karena sudah penuh, katanya. Kalau dibuka, tumpah. Tidak ada yang mengerti, tapi semua orang merinding. Malam itu juga, beberapa warga nekat membuka salah satu cabang. Rolling door diangkat paksa. Begitu terbuka, mereka mundur serentak. Dapur berantakan, panci-panci terbuka. Kuah di dalamnya hitam pekat, dingin, dan menggumpal seperti lumpur. Daging sate berubah warna. Lalat memenuhi ruangan padahal tidak. Ada bangkai apapun. Yang paling aneh, di dinding dapur, ada bekas telapak tangan. Banyak. Ukurannya berbeda-beda, seperti orang-orang yang pernah menempelkan tangan mereka di sana, lalu tidak pernah pergi. Sejak malam itu, tidak ada satupun cabang yang buka lagi. Kompor tidak pernah dinyalakan. Panci-panci dibiarkan begitu saja. Uni Rahmi dibawa ke rumah, sakit, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa. Tubuhnya sehat, yang rusak bukan badannya. Beberapa hari kemudian, Uni Rahmi kembali ke kontrakan. Rambutnya hampir habis. Matanya kosong. Ia tidak pernah lagi menyebut soal membuka warung. Saat ditanya, ia hanya berkata pelan, sudah selesai. Tapi kan, usahanya. Seseorang mencoba mengingatkan. Uni Rahmi menggeleng. Bukan aku yang nutup, katanya. Mereka yang berhenti, datang. Kalimat itu terdengar seperti penjelasan, tapi lebih mirip pengakuan.
Sejak malam semua cabang tutup bersamaan, bau itu masih kadang muncul. Bukan setiap hari, tapi kalau lewat tengah malam di depan ruko-ruko kosong itu, orang-orang mengaku mencium sisa kuah dan darah bercampur. Seperti dapur yang menolak dilupakan. Dan aku tahu, itu bukan penutupan biasa. Itu malam ketika perjanjian berakhir sepihak. Bukan karena dibatalkan, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dibayar. Dan biasanya, setelah itu, giliran yang menandatangani perjanjian yang akan dihitung ulang. Setelah malam semua cabang itu tutup. Waktu tidak lagi berjalan normal buat Uni Rahmi hari-hari, seperti putus sambung. Pagi datang tanpa semangat, malam turun tanpa harapan. Warung-warungnya kosong, ruko-ruko gelap, tapi tagihan tetap hidup. Dan justru disitulah semuanya banner-banner dimulai. Uang yang dulu seperti tidak ada habisnya, menghilang lebih cepat dari bau kuah yang dulu melekat di udara. Utang muncul dari segala arah, sewa ruko, gaji karyawan terakhir yang belum terbayar, pinjaman ke sana-sini yang dulu dianggap ringan, karena besok juga rame lagi. Sekarang, semua menagih bersamaan. Uni Rahmi mulai terlihat mondar-mondir, bukan lagi antar cabang, tapi antar rumah orang. Wajahnya makin tirus. Punggungnya sedikit membungkuk. Setiap kali namanya disebut, nadanya berubah. Tidak lagi kagum, tidak lagi iri. Lebih ke hati-hati. Ada Uni Rahmi? Orang yang ditanya sering menjawab cepat. Enggak ada. Meski jelas-jelas, bayangannya terlihat di balik tirai. Ia mencoba bangkit dengan cara paling sederhana. Mencari kerja, melamar di rumah makan Padang lain, di dapur catering, bahkan di warung kecil yang dulu pernah ia lewati tanpa menoleh. Tapi kemanapun ia datang, hasilnya selalu sama. Awalnya, ia diterima dengan ramah. Ditanya pengalaman, ditanya resep, pikir, menobat nama, suasana berubah. Rahmi yang dulu buka sate di Bekasi, Uni Rahmi mengangguk pelan. Oh, nanti kami kabari ya. Tidak pernah ada kabar di satu tempot. Ia bahkan sudah diminta mulai besok. Tapi malam Nia, pemilik usaha menelepon dengan suara gugup. Maaf Uni, kayaknya nggak jadi. Ada kejadian aneh di dapur. Kejadian aneh itu selalu mirip. Kompor tiba-tiba menyala sendiri. Bau amis muncul tanpa sebab. Karyawan mimpi buruk. Dan nama Uni Rahmi, entah bagaimana, selalu ikut disebut di ujung cerita. Sedikit demi sedikit, orang-orang menghindarinya. Bukan karena utangnya saja, tapi karena ada perasaan tidak enak yang muncul setiap ia berada di dekat mereka. Seperti membawa sisa sesuatu yang belum selesai. Aku pernah melihatnya duduk lama di pos ronda, tempat dulu namanya sering dibicarakan. Sekarang, orang-orang pura-pura sibuk saat ia datang. Ada yang berdiri, ada yang pamit pulang lebih cepat. Uni Rahmi duduk sendiri, menatap kopi yang tak disentuhnya. Mereka masih ngikut, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh ke siapapun. Siapa nih? Tanyaku pelan, meski jantungku sudah berdebar. Ia tersenyum tipis, senyum yang kosong. Yang dulu bantu rame. Kalimat itu tidak perlu dijelaskan. Utangnya makin menumpuk. Barang-barang dijual satu persatu. Motor dulu, perhiasan. Terakhir, buku catatan kecil yang selalu ia simpan di tasnya. Aku sempat melihat sekilas isinya sebelum dijual ke pengepul kertas. Bukan catatan keuangan, isinya nama-nama. Banyak nama, beberapa sudah aku dengar. Beberapa tidak nama karyawan, nama orang-orang yang dulu dekat. Sejak itu, Uni Rahmi seperti kehilangan bayangan. Tubuhnya ada, tapi rasanya tidak sepenuhnya. Ia sering berhenti mendadak di tengah jalan, menoleh ke belakang, seperti ada yang memanggil. Kadang ia berbicara sendiri, mengangguk, lalu menggeleng keras. Aku sudah nggak punya apa-apa. Gumamnya suatu sore, harusnya cukup. Tapi dunia tidak bekerja dengan kata cukup. Dan apapun yang dulu membuat warungnya ramai, ternyata tidak ikut bangkrut. Ia hanya berpindah cara menagih. Suatu malam, saat hujan turun pelan, aku melihat Uni Rahmi berdiri di depan salah satu ruko bekas cabangnya. Rolling door berkerat, dinding kuzam. Ia menempelkan telapak tangannya ke pintu besi. Lama sekali. Sekarang giliran aku ya, bisiknya. Aku tidak tahu ia bicara pada siapa. Tapi saat ia pergi, bau amis itu muncul lagi. Tipis, sebentar, lalu hilang. Nama Uni Rahmi kini jarang disebut. Kalaupun disebut, orang cepat-cepat mengganti topik. Seolah menyebutnya terlalu lama bisa mengundang sesuatu yang ikut mendengar. Dan aku sadar satu hal, bangkrut dan utang itu bukan akhir dari ceritanya. Itu hanya cara dunia memastikan Uni Rahmi sendirian saat giliran dia yang benar-benar harus membayar.
Sekarang, kalau orang lewat depan ruko bekas warung sate Padang itu, tidak ada yang terlihat istimewa. Pintu besi berkarat, cat mengelupas, spanduk sudah lama hilang. Secara kasat mata, semuanya selesai. Usaha tutup, cerita berhenti. Tapi kampung ini tahu, ada hal-hal yang tidak ikut tutup bersamaan dengan warungnya. Uni Rahmi tidak pergi jauh. Ia masih sesekali terlihat di sekitar sini. Berjalan pelan, membawa tas kecil yang selalu tampak kosong. Tidak ada lagi kerudung rapi. Tidak ada lagi wajah juragan yang dulu dihormati. Orang-orang yang berpapasan dengannya menunduk. Atau pura-pura sibuk. Bukan karena benci, lebih karena takut. Takut ikut terbawa sisu-sisa yang masih menempel di namanya. Warung memang tutup, tapi bau itu kadang masih datang. Sore-sore tertentu, menjelang maghrib, beberapa warga mengaku mencium bau kuah sate. Padahal tidak ada yang masak. Tidak ada yang buka usaha. Bau itu muncul sebentar, lalu hilang. Seperti pengingat. Seperti tanda bahwa pernah ada sesuatu yang diberi makan di tempat itu. Dan ia belum sepenuhnya pergi. Anak-anak dilarang main terlalu dekat ruko itu. Bukan karena angker, kata orang tua. Tapi karena nggak enak, kata yang sederhana. Tapi syarat makna. Di kampung ini, nggak enak sering berarti ada urusan lama yang belum dibereskan. Aku pernah melihat Uni Rahmi berdiri lama di depan rukonya sendiri, tengah malam, sendirian. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu besi. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya napas berat dan bisikan lirih yang terbawa angin. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang menjawab. Tapi ia tetap berdiri. Seperti menunggu balasan yang tak pernah datang. Itulah yang paling menakutkan. Pesugihan itu bukan seperti tamu yang pergi saat pintu ditutup. Ia lebih mirip bayangan. Selama pernah dipelihara, ia akan tahu jalan pulang. Warung bisa bangkrut. Uang bisa habis. Nama bisa dihindari. Tapi, perjanjian tidak selalu ikut mati. Sekarang, orang-orang di kampung ini belajar satu hal. Rezeki yang datang terlalu cepat. Seringkali membawa sesuatu yang ikut duduk di meja. Ikut makan. Ikut menagih. Dan saat semuanya diambil kembali, yang tersisa bukan cuma ruko kosong, tapi hidup yang tidak lagi utuh. Warung sate Padang Uni Rahmi sudah lama tutup. Tapi ceritanya tidak pernah benar-benar selesai. Karena setiap kali ada yang mencoba jalan pintas, kampung ini selalu ingat satu nama. Bukan untuk disebut keras-keras, hanya untuk diingat dalam diam. Dan di jagat demit, kisah seperti ini bukan peringatan. Ia hanya pengingat bahwa tidak semua yang ramai itu berkah. Dan tidak semua yang tutup berarti selesai.